Sidang Pengadilan Kabupaten Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan secara pemeriksaan dengan terdakwa Saudari Gina Ayuni pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023. Untuk itu, diingatkan kepada seluruh peserta sidang untuk menonaktifkan seluruh alat komunikasi serta tidak melakukan hal-hal yang mengganggu jalannya persidangan. Baik, demi kelancaran sidang, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Majelis hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana kasus pembunuhan pada tingkat pertama dengan terdakwa Gina Ayuni pada hari ini 17 Oktober 2023 dinyatakan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah sudah siap? Siap, Majelis Hakim. Penasihat hukum, siap? Siap, Yang Mulia. Panitra dipersilahkan untuk memanggil terdakwa ke ruang persidangan. Saudari terdakwa dipersilakan masuk ke dalam ruang persidangan. Silakan duduk di tempat masing-masing. Apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Benar, Majelis Hakim. Saya sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini. Nama, Gina Ayuni. Umur 27 tahun. Tempat tanggal lahir, Bogor, 17 Juni 1996. Jenis kelamin, perempuan. Alamat, Kota Baru nomor 36, Jawa Barat. Pekerjaan, wira swasta. Dalam kasus ini, apakah terdakwa didampingi oleh penasihat hukum? Benar, Majelis Hakim. Saya didampingi pengacara saya. Apakah benar beliau penasihat hukum saudara? Ya, benar, Majelis Hakim. Penasihat hukum, apakah terdakwa membawa surat kuasa khusus dan surat izin pengacara? Ada, Majelis Hakim. Tunjukkan. Selanjutnya, Majelis Hakim memerintah jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwaannya. Baik, Yang Mulia Hakim, izinkan saya untuk memeriksanya. Silahkan. Penuntut umum, sudah siap dengan dakwaan saudara? Sudah, Majelis Hakim. Tetap diingatkan kepada saudara untuk memperhatikan dakwaan yang akan dibacakan, karena pada saatnya nanti saudara memiliki hak untuk menanggapinya. Begitu juga jaksa dengan penasihat hukum. Saudara-saudara mengerti? Mengerti, Mengerti, Yang Mulia. Penuntut umum, silakan dengan dakwaan saudara. Terima kasih, Majelis Hakim. Surat dakwaan, identitas terdakwa, nama lengkap Gina Ayuni Zahra, umur 27 tahun, tempat tanggal lahir Bogor 17 Juli 1996, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan warga negara Indonesia, tempat tinggal Kota Baru nomor 36, Jawa Barat, agama Islam, pekerjaan wira swasta. Penahanan dan catatan penanganan ditahan oleh penyidik Polres Tasikmalaya pada 19 Juni sampai 5 Juli 2023. Perpanjangan penahanan oleh penuntut umum 5 Juli sampai 24 Agustus 2023. Ditahan oleh penuntut umum pada 24 Agustus sampai 17 Oktober 2023. Kronologi kejadian: pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2023, Gina berjalan keluar bersama korban ke sebuah kafe. Lalu ia memasukkan racun cyanida ke dalam kopi Vietnam dan menyajikan kopi tersebut kepada korban. Korban tidak sadarkan diri akan hal tersebut dan meminum kopi itu yang menyebabkan korban kesulitan untuk bernafas. Dalam kasus ini, terdakwa divonis dengan dakwaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
pidana pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Apakah saudara mengerti dengan dakwaan yang dibacakan penuntut umum? Mengerti yang mulia. Bagaimana pengacara saudara? Apakah akan melakukan pembelaan? Kami tidak mengajukan keberatan majelis hakim. Karena terdakwa tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Sudah, majelis hakim. Kepada saksi Reisa Sofiana, dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Apakah saksi hari ini sehat? Sehat, majelis hakim. Apakah saksi siap mengikuti persidangan ini? Siap, majelis hakim. Apakah benar saksi bernama Reisa Sofiana berusia 27 tahun dan bekerja sebagai pegawai wira swasta? Benar, majelis hakim. Baiklah, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangannya, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap, majelis hakim. Ulangi perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bersumpah Sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda sudah berjanji, jadi tolong berikan keterangan sesuai dengan kebenarannya. Ada hubungan apa Anda dengan terdakwa? Saya mengenal terdakwa sebagai teman saya dan tidak memiliki hubungan darah. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sudah 8 tahun. Apa yang Anda ketahui tentang terdakwa? Ia bekerja sebagai pengusaha kafe yang bernama Diamond dan kami sudah berteman sejak di bangku SMA. Silakan untuk penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada saksi. Saudari saksi, coba jelaskan apa yang Anda ketahui tentang kasus ini. Jadi, saat saya sedang berkunjung ke rumah terdakwa bercerita kepada saya dan teman saya bernama Vera, bagaimana dia sakit hati kepada teman saya karena ditinggal menikah oleh korban. Maka karena itu, bisa saja meracuninya dengan gampang. Beberapa hari kemudian, saat saya pergi ke kafe, saya bertemu dengan terdakwa dan teman saya sedang mengobrol. Saya meninggalkan sebentar kafe tersebut untuk mengambil barang yang tertinggal di mobil saya. Lalu, setelah kembali ke kafe itu, saya menemukan badan korban sudah tidak bergerak dan mulut yang sudah mengeluarkan busa pada Kamis 17 Juni 2023. Terima kasih atas kesaksiannya. Selanjutnya, apakah saksi kedua hadir pada hari ini dan siap memberikan kesaksiannya? Baik yang mulia, saksi kedua sudah bersedia untuk hadir dan sudah siap untuk memberikan kesaksiannya. Saksi pertama silakan kembali. Lalu saksi kedua silakan untuk memasuki ruang sidang dan menduduki kursi saksi. Apakah saksi siap untuk memberikan kesaksiannya hari ini? Siap, majelis hakim. Apakah benar saksi bernama Vera Hoiria berusia 27 tahun dan bekerja sebagai pegawai wira swasta? Benar, majelis hakim. Berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum dimintai keterangan, Anda akan disumpah terlebih dahulu. Apakah Anda siap? Siap, majelis hakim. Ulangi perkataan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Hakim, Saya bersumpah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Bisa Anda jelaskan bagaimana kejadian pada hari itu? Apakah benar Anda juga sama sedang berada dengan korban, terdakwa, dan juga satu orang teman Anda lagi? Jadi pada hari itu memang benar yang mulia, kami sedang berkumpul di sebuah kafe. Tetapi pada saat sebelum waktunya kami berjanjian pada pukul 5 sore, terdakwa sudah memesankan kami kopi yang berbeda. Dan kebetulan kopi yang terdakwa pesan untuk korban yaitu secangkir kopi Vietnam. Dan ketika korban tergeletak, terdakwa tidak menunjukkan reaksi panik dan khawatir. Baik, saksi 2, silakan untuk meninggalkan ruangan. Jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin disampaikan? Baik, ada yang mulia. Tetap pada tuntutan awal yang mengacu pada kasus pembunuhan yang merupakan bentuk pelanggaran sesuai dengan pasal 340 KUHP yang melakukan tindak pidana pembunuhan. Selanjutnya, pembelaan dari terdakwa, silakan Saudara Najwan Rashid. Sebelumnya terima kasih yang mulia. Terdakwa memang terbukti bersalah dalam kasus ini. Tapi kami mohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini agar meringankan terdakwa dari dakwaan pasal 340 KUHP, yaitu barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena pembunuhan direncanakan dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Selanjutnya, pembacaan keputusan dan vonis untuk terdakwa oleh hakim. Kepada terdakwa, silakan menduduki kursi terdakwa. Pengadilan menyatakan terdakwa Gina Ayuni telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap temannya sendiri. Keputusan menjatuhkan pidana atas pelanggaran hukum yang sesuai dengan pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan. Gina Ayuni dijatuhkan hukuman penjara selama 15 tahun penjara. Sidang kasus hari ini, Selasa 17 Oktober 2023 di Pengadilan Tasikmalaya berakhir dengan terdakwa Gina Ayuni dijatuhkan hukuman 15 tahun penjara. Baik, perkara hari ini dinyatakan selesai dan sidang ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri.